Halo semuanya, kenalin gue Ben Sabdiel, dan di video kali ini, lu pernah gak sih ngerasa niat nolong orang tapi malah lu yang capek duluan? Atau lu mikir kerja jadi pekerja sosial ya cuman bantu orang doang kan? Gue juga dulu sih mikirnya kayak gitu. Sampai akhirnya gue masuk ke jurusan ini, ilmu kesejahteraan sosial, dan sekarang gue ada di semester 8, gue mulai sadar satu hal, kalau dunia pekerja sosial itu lebih kompleks dari yang kelihatan. Dan di video ini gue nggak mau bahas yang indah-indahnya aja, tapi gue mau melihat dari sisi jujurnya. Dan gue mengajak kalian untuk melihat itu sama-sama. Oke, ada satu simbol yang sering banget muncul di dunia pekerja sosial, yaitu kotak tisu. Karena realitanya, lu itu nggak cuma datang terus ketemu data atau kasus, nggak cuma itu. Lu ketemu manusianya langsung dengan luka yang nyata. Kayak misalnya, lu lagi sesi sama klien, dan dia cerita soal KDRT yang dialami bertahun-tahun. Dan di tengah cerita dia bilang, aku udah biasa kok. Di situ itu yang kena juga bukan cuma ceritanya, tapi cara dia menganggap penderitaan itu sebagai hal yang normal. Dan itu berat. Belum lagi soal reality shock, dimana lu udah belajar bikin intervensi yang bagus, rencana yang matang, lu jalani, lu follow up, tapi seminggu kemudian kliennya balik ke kondisi yang sama. Dan refleks pertama lu ketika hal ini terjadi biasanya adalah, gue kurangnya apa ya? Padahal belum tentu itu salah lu juga. Sekarang gue juga kasih contoh yang sering banget kejadian, yaitu adalah misalnya lu handle keluarga penerima bantuan sosial, dan secara data mereka masuk ke kategori yang sangat miskin. Tapi pas lu datang ke rumahnya, ada TV. Bukan TV mahal sih, tapi cukup buat bikin mereka dianggap gak layak. Nah sekarang dilemanya adalah, lu tahu itu mungkin satu-satunya hiburan di rumah itu. Bisa jadi barang lama, atau hasil nyicil lama banget. Tapi di sistem, itu bisa jadi alasan mereka untuk kehilangan bantuan. Jadi, lu ada di posisi dimana mau jujur ke sistem, atau adil ke realita. Dan seringkali, gak ada jawaban yang sepenuhnya benar. Di kampus, kita juga sering bahas tentang empowerment dan self-determination, teman-teman. Tapi di lapangan, realitanya bisa jauh lebih rumit. Mungkin contoh simpelnya, lu dampingin remaja yang jelas ada di lingkungan yang sangat toksik. Lu tahu dia itu perlu keluar dari situ. Lu udah kasih opsi, udah buka jalan, tapi dia memilih untuk tetap tinggal. Dan sebagai pekerja sosial, lu harus hormatin itu. Dan di situ biasanya muncul konflik. Ini pilihan dia. Atau dia emang gak punya pilihan. Dan jawabannya gak selalu jelas. Selanjutnya ada juga yang hal yang paling sering buat frustrasi, yaitu adalah sistem. Contoh realnya misalnya, lu lagi handle soal kasus kekerasan. Kondisinya urgent. Klien lu butuh tempat aman secepatnya. Lu udah tahu harus dirujuk ke shelter, tapi pas dicek, penuh. Atau harus nunggu approval. Atau butuh dokumen tambahan. Dan sementara itu, klien lu masih harus pulang ke tempat yang gak aman. Di situ rasanya kayak, gue tahu harusnya gue ngapain, tapi gue gak punya akses buat ngejalaninnya. Masalah lain juga yaitu ada persepsi orang. Dimana setiap gue bilang gue anak kesos, responnya pasti sering, oh nanti bagi-bagi bantuan ya, atau enak dong kerjanya bantu orang terus. Padahal yang gak kelihatan, lu bisa aja harus ngadepin klien yang defensif atau marah, ikut proses hukum, jadi mediator konflik keluarga yang udah pecah lama banget. Dan ini bukan sekedar baik hati juga. Ini soal skill menghadapi situasi kompleks yang gak ada jawaban idealnya. Jadi kalau misalnya lu nanya, jadi pekerja sosial tuh capek atau enggak sih? Jawabannya capek. Ya bukan cuma soal fisik, tapi soal emosional, moral, bahkan sistemik. Tapi di sisi lain, ini adalah salah satu profesi yang paling real. Karena apa? Karena lu bisa kerja langsung di titik paling raw atau mentah dari kehidupan manusia. Dan itu realita yang gue pelajari. Kalau misalnya kalian tertarik untuk hal-hal seperti ini, kalian boleh subscribe di channel Betsab Diel. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada pemikiran lain, kalian boleh sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.